tes, tes. Satu. Selamat malam semuanya. Selamat datang dalam acara Natal SMTPI Gereja Immanuel. Yang terhormat Pendeta Nyonya H. Telusa, yang terhormat Komisi Anak dan Remaja, yang terhormat Penatua R. M. Joseph, yang terhormat Diaken Nyonya M. H. Saya, yang terhormat Diaken P. Paliama, yang terhormat para pengasuh Gereja Immanuel. Dan yang kami kasihi teman-teman serta adik-adik SMTPI Gereja Immanuel, serta para orang tua dan tamu undangan yang telah hadir di malam hari ini. Terimalah salam persekutuan dari kami semua. Shalom. Halo semuanya, apakah ada sukacita di hari ini? Yang bersukacita coba angkat tangan, beta mau lihat. Coba yang bersukacita angkat tangannya. Masa di suasana Natal kamu ada sukacita? Beta boleh lihat semua angkat tangan. Kayak di belakang situ belum ada yang angkat tangan deh. Oke, boleh turunkan tangan. Paling banyak ya, berarti dong super ada yang sabaran nih. Kalau gitu katong mulai acara Natal di hari ini ya. Jadi di sore hari ini kita akan mengikuti beberapa susunan acara. Yaitu yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah pesan dan kesan Natal. Dan yang ketiga adalah ibadah. Serta yang keempat adalah pembagian bingkisan Natal serta penutupan. Langsung saja kita akan masuk dalam susunan acara kedua, yaitu kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Komisi Anak dan Remaja. Kepada Bapak atau Ibu silakan maju ke depan. Baik, sepertinya karena Bapak atau Ibu Komisi sedang berhalangan, jadi kita akan mendengar pesan dan kesan dari yang terhormat Bapak Penatua RM Joseph. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, adik-adik semua selamat sore, shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Siapa yang datang di ibadah sekolah, di Natal sekolah minggu yang ada sukacita? Angkat tangan. 1, 2, 3. Aduh, ini kenapa yang ada sukacita? Mama pukul kah Bapak pukul? Kah yang dapat baju Natal? Ada lagi? Oh, di belakang ada lain. Berarti ada yang datang di Natal sekolah minggu dengan setengah-setengah hati. Kah? Ya. Hari ini kita semua merayakan Natal sekolah minggu Jemaat GPM Gatik. Dan sepanjang-panjang cuma atas nama majelis jemaat kami mengharapkan adik-adik dapat merayakan Natal dengan segala baik, dengan sukacita bersama mama dan papa. Dan ingat sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Pasti ada hal-hal yang salah-salah yang mungkin saja kata melakukan for mama dan papa, for kakak-kakak, adik-adik, for siapa saja. Ya, oleh sebab itu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pengasuh, kakak-kakak pengasuh, setiap sekolah minggu adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik. Karena supaya kalau menjadi anak yang baik, dia punya masa depannya pasti juga baik. Ya. Jadi mungkin itu saja pesannya, dan kalau berbicara tentang kesan, pasti adik-adik semua banyak kesan di tahun 2023. Ya, siapa waktu
terima raport nilainya baik? Angkat tangan. Waktu terima raport kemarin nilainya baik. Mantap, tepuk tangan dulu buat semua. Ya. Mungkin itu saja Ibu kakak-kakak pengasuh sektor untuk Gereja Immanuel. Terima kasih banyak untuk semua topangan selama ini sudah melayani adik-adik. Selamat tahun 2023. Doa dan harapan katong semua katong diberikan kekuatan kesehatan untuk tetap ada di tahun 2024 dengan segala baik. Selamat sore, shalom. Terima kasih Bapak atas kesan dan pesan yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk ke acara berikutnya, yaitu ibadah. Tetapi sebelum Kato masuk ke ibadah, ada yang mau main game? Yang mau coba angkat tangan. Masa kamu sih mau main game bagaimana? Yang mau main game angkat tangan. Kayaknya ini saya mau main game deh. Si bermain di muka juga sih jantaku. Kayaknya yang saya angkat tangan tuh coba suruh dong masuk maju kamu ke jawab apa ya? Oke, masuk game sih. Oke, teman-teman dan adik-adik semuanya, sekarang kita akan bermain game sejenak. Gamenya itu seperti Simon Say. Kamu tahu Simon Say sing? Tapi kata akan ganti Simonnya itu dengan kata gembala. Jadi misalnya gembala bilang tepuk tangan. Jadi kamu semua harus tepuk tangan. Mengerti? Jawab. Oke, Katon coba ya. Gembala bilang berdiri dan berputar. Berdiri. Oke, lanjut. Masih berdiri guys. Gembala bilang semuanya pegang hidung. Pegang hidung. Gembala bilang berjabat tangan dengan orang di kiri dan di kanan mereka. Sambil bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Kayaknya adik-adik di sebelah situ belum berpegang tangan deh. Oke, semuanya boleh duduk, paling keren nih. Ini adalah pesan gembala yang terakhir. Kata gembala semuanya duduk manis, lipat tangan, siapkan hati dan mari kita mulai ibadah di malam hari ini. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in Jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Kami datang untuk
Yesus, Sang Raja. Jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a sweet. Untuk pembakaran lilin, kami mengundang pemimpin pembeta, satu pengasuh, satu orang tua, satu balita, satu anak indria, satu anak kecil, satu anak tanggung, dan satu anak remaja. Sekali lagi untuk pembakaran lilin, kami mengundang pemimpin pendeta, satu pengasuh, satu orang tua, satu balita, satu anak indria, satu anak kecil, satu anak tanggung, dan satu anak remaja.
Terbitlah dari awan terang. Berita malaikat sorga bergemar. Di kota Daud. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Dialah Immanuel. Raja penebus bagi kami. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sang penyelamat umat manusia. Diam di antara kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Seorang perempuan muda mengandung. Engkau akan menamakan dia Yesus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dibaringkannya di dalam palungan. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Ia disebut Kudus Anak Allah. Semua bangsa akan menyanyinya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Semua raja akan bersujud di hadapannya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Tidak akan berkesudahan di dalam kerajaannya.
Para undangan dan adik-adik sekolah minggu dipersilakan berdiri. Hari ini sebagai anak dan remaja gereja, kita bersyukur dan bersukacita karena kita merayakan Natal lagi. Di bawah sorotan tema, kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Mari kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran sambil melakukan dari Kidung Jemaat nomor 109 ayatnya yang pertama, Hai mari berhimpun. Christmas. Don't call this Christmas if I and you live in jealously. Don't call this Christmas if I and you live in hostility. Don't call this Christmas if I and you live in envy. Call this Christmas if I and you give each other praise. Call this Christmas if I and you live in peace. Call this Christmas if I and you live in goodness. Created by my mom. Natal. Jangan sebut ini Natal jika aku dan kamu hidup dalam kecemburuan. Jangan sebut ini Natal jika aku dan kamu hidup dalam permusuhan. Jangan sebut ini Natal jika aku dan kamu masih hidup dalam iri hati. Sebut saja ini Natal jika aku dan kamu saling memberi pujian satu sama lain. Sebut saja ini Natal jika aku dan kamu hidup dalam damai. Sebut saja ini Natal jika aku dan kamu saling berbagi kebaikan. Karya ibuku.
Para undangan dan adik-adik sekolah minggu, mari kita ada dalam doa. Dalam sukacita perayaan Natal, anak dan remaja SMTPI, kami datang menyembah Tuhan seraya bermohon, berilah perayaan Natal saat ini berlangsung dalam tuntunan kasih Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Para undangan dan adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita sama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 109 ayatnya yang ketiga. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Natal bukanlah perayaan berulang, Natal membawa sukacita di hati, cinta yang tidak membedakan, cinta suci dari Sang Ilahi. Mari sama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 109 ayatnya yang ke-6. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Putra Natal, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan kabar sukacita yang akan menuntun hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong dan memberkati kami. Amin. Di perayaan Natal saat ini, kita akan membaca Alkitab dari kitab Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah Dia
Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Halo. Halo, halo. Selamat malam anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada sukacita? Iya, tadi Bapak Majelis tanya, ternyata ada yang tidak bersukacita. Tapi kayaknya sekarang sukacita. Kalau Ibu Pendeta bilang anak-anak sekolah minggu, jemaat Gatik, adik-adik jawab luar biasa. Kalau Ibu Pendeta bilang anak-anak sekolah minggu, jemaat Gatik, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Ya. Anak sekolah minggu, belum, ini artinya terima pesan tapi menyampaikannya berbeda. Halo? Anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu? Nanti Ibu Pendeta bilang anak sekolah minggu luar biasa, baru adik-adik bilang yes, yes, yes. Oke, ulang lagi. Anak sekolah minggu jemaat Gatik.
Ini artinya kalau ibu pengasuh, bapak pengasuh ajar adik-adik, anak-anak yang perhatikan. Ulang. Anak sekolah minggu jemaat Gatik. Oke lah. Yes, yes, yes. Malam ini anak-anak datang untuk apa ini? Kuat, siapa yang jawab? Halo? Ibu pendeta ada bawa hadiah biar kecil tapi yang jawab tepat dapat hadiah. Jadi semua mesti tenang. Datang malam ini untuk apa? Merayakan Natal. Kalau Natal itu merayakan siapapun hari lahir. Karena banyak jadi saya bisa dapat hadiah, satu orang saja. Ya, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Biasa kalau yang ulang tahun dapat apa? Kado. Ada yang bawa kado untuk Tuhan Yesus? Ada? Ternyata yang ada. Lalu Natal ini siapa yang dapat kado? Siapa yang dapat kado? Gabriel dapat kado apa? Sepatu. Ada pakai akang? Bilang siapa kasih? Bilang apa par mama? Terima kasih. Terima kasih. Gabriel dapat kado yang pertama. Terima kasih. Sama-sama, ya. Jadi kalau dapat sesuatu, mesti bilang apa? Siapa di sini yang datang pakai baju baru? Siapa yang pakai sepatu baru? Oke, mantap. Tepuk tangan untuk ketong semua. Kalau begitu, siapa yang dia datang sem pakai baju baru? Sem pakai sepatu baru? Oke. Halo? Anak-anak yang datang sem pakai sepatu baru dan baju baru seng apa-apa. Mungkin mama dan papa belum ada uang. Tuh, adik-adik dong tahu. Tuhan Yesus juga waktu antua lahir antua sem pakai baju baru. Siapa tahu antua pakai baju apa? Hah? Antua pakai baju lama, siapa tuh? Ya, kain lampi, nama siapa? Ah, dapat dia. Ya, antua pakai kain lampin. Kain itu tuh anak-anak, itu kain yang mau bilang kayak sarvet begitu yang lap-lap meja. Nah itu. Yang mama-mama pakai di dapur itu, bayangkan. Jadi adik-adik yang sem pakai baju baru sem apa-apa. Sem pakai sepatu baru sem apa-apa. Tapi yang tadi tuh Ibu Pendeta tanya, siapa di sini yang datang bawa kado par Tuhan Yesus? Ternyata sem ada kan? Jadi Ibu Pendeta mau cerita, mau dengar ke seng? Mau dengar saja kah? Mau dengar sekali? Kalau begitu diam, sebab di antara cerita ini ada apa tuh? Ya, ada banyak. Halo? Jadi cerita ini akan judul Hadiah untuk Tuhan Yesus.
Apa tuh? Ya. Jadi anak-anak, ada sebuah kisah itu di sebuah negara yang besar. Halo. Di negara, ada satu negara yang besar di luar negeri lah. Di negara itu ada sebuah gereja, gedung gereja yang besar. Lebih besar dari ketong punya gedung gereja Immanuel ini. Ketong gedung gereja bagus kasih anak-anak? Bagus. Tapi kisahnya di negara ini atau di kota ini ada sebuah gedung gereja yang sangat besar. Dan gedung gereja itu dia kalau misalnya ada perayaan-perayaan besar kayak Natal begini, majelis jemaat, bapak tua agama, semua umat dong su bikin hiasan yang bagus-bagus. Taruh lampu yang besar-besar sehingga kalau dari jarak jauh saja sudah terlihat gedung gereja itu sangat indah. Tapi anak-anak, bukan saja keindahan gereja itu yang diingat, tapi ada sebuah kisah tentang lonceng di gereja itu yang menjadi cerita dari waktu ke waktu. Kayaknya sih ada yang perhatikan. Halo. Tadi apa? Ibu Pendeta pun judul cerita apa tadi? Mantap. Ale dapat hadiah. Dia paling perhatian. Ya. Jadi ada kisah tentang cerita tentang gereja tadi. Dia punya lonceng di gereja itu. Jadi di samping gereja tuh anak-anak kayak ketemu punya gereja ini ada sebuah menara yang sangat tinggi. Dan di atas menara itu ada rangkaian lonceng. Kalau adik-adik atau anak-anak perhatikan di ketumpung gedung gereja ini cuma ada satu lonceng. Tapi di gereja itu ada rangkaian lonceng. Dan lonceng itu dia hanya akan berbunyi kalau ada hadiah yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang tidak biasa. Halo. Jadi lonceng-lonceng itu selama bertahun-tahun dia tidak pernah berbunyi. Sebab yang ada yang bisa kasih bunyi akang. Biar hari-hari biasa bahkan hari Natal. Karena itu yang tadi Bu Pendeta bilang mesti ada persembahan yang diberikan kepada Tuhan Yesus di hari Natal yang bisa membuat lonceng itu berbunyi. Katanya yang kasih bunyi lonceng itu malaikat. Jadi kalau misalnya ada yang bawa hadiah yang tidak biasa atau yang berbeda, yang lain daripada yang lain, kalau malaikat lihat, oh ternyata ini pemberian yang khusus, maka lonceng itu akan berbunyi. Jadi anak-anak, di situ di dekat kota itu ada sebuah desa kecil, ada dua anak laki-laki yang tinggal di desa itu. Yang satu, yang kakak dia nama Pedro. Ada yang nama Pedro? Yang nama Pedro malam ini dapat hadiah dari Bu Pendeta. Ada? Kayaknya sih ada yang nama Pedro. Dia pun ada yang nama Mario. Ada yang nama Mario? Oh ternyata sih ada juga. Jadi Pedro dan Mario ini, dong itu anak yatim piatu.
mereka juga mendengar tentang lonceng, kisah lonceng itu. Tapi mereka juga tahu kalau di setiap hari Natal ada kebaktian yang dilakukan. Ada paduan suaranya, ada pentasan yang dibuat. Jadi Pedro bilang par dia pung ade begini, mari katong dua siap-siap lalu katong pergi kebaktian Natal di gereja itu. Jadi anak-anak, don dua susiap, don dua punya bakal. Pakai jaket yang tebal karena di situ musim salju. Pasti anak-anak pernah lihat di televisi, katong sendiri saya rasa salju, tapi kalau katong lihat di televisi ada salju. Jadi itu musim dingin. Pedro su bilang par Mario, pakai baju yang tebal, lalu don dua bawa don dua pung roti par bakal. Jadi karena hari itu musim dingin, dong dua datang lebih tempo. Jadi kalau misalnya ibadah jam 6, dong dua sudah datang dari siang. Karena berjalan jauh sehingga ada kendaraan. Jadi dong dua berjalan dengan penuh semangat sekalipun salju turun dan cuaca sangat dingin. Halo. Tadi Pedro pun ada nama siapa tuh? Terlalu banyak saya bisa. Ya. Jadi Pedro dan Mario berjalan. Jadi don dua berjalan pas sumau sore don dua su sampai di pinggir kota itu. Jadi kota itu dikelilingi dengan ada tembok-tembok besar di pintu gerbang kota. Pas don dua berjalan begini anak-anak, don dua lihat, itu apa yang hitam-hitam di tengah jalan. Don dua pergi berjalan cari tahu begini. Anak-anak tahu ternyata yang hitam-hitam di tengah jalan itu ada oma satu, antua jatuh. Jadi mungkin karena antua lelah, antua sakit, akhirnya antua jatuh. Sementara orang yang lain, dong sumanggurebe masuk ke gereja, masuk di kota, sebab dong takut yang dapat tanpa. Karena semua orang mau datang di gereja itu untuk mendengar kasih dong pun hadiah, lalu mendengar bunyi lonceng tadi. Lalu Pedro bilang par dia pun ade begini, Mario, sepi sudah. Nanti beta jaga oma ini barang dia kas bangun antua. Antua sembangun antua susah sadar lagi karena antua sakit. Dia bilang kalau beta pikas tinggal oma ini berarti antua mati sudah. Sebab susah ada orang lain yang dari belakang ini. Dong semua supigi. Langsung Mario bilang beta sendiri. Bilang, iyo, sepi saja. Saya pergi lalu, saya dengar 2 kali. Lebih banyak supaya 1 kali par beta, 1 kali par se. Tuh, saya menyanyi 2 kali lebih banyak. Supaya 1 kali par beta, 1 kali par se. Mario dia barat-barat. Tapi Pedro bilang, saya pergi saja. Lalu kalau saya balik, ingatan saya bilang 1 orang datang, lalu supaya angka oma ini. Jadi Mario pergi, Pedro tinggal sendiri. Mardia nggak dia pun ada nih, dia pun hati ancur. Dia air mata mau tumpah saja bareng. Dia pasti dia susah bisa lihat perayaan Natal ini dan pasti susah dengar bunyi lonceng. Tapi dia berharap bahwa kalau dia tinggal berarti dia bisa jaga oma tadi. Jadi anak-anak, Mario mulai masuk ke dalam pintu gerbang kota itu. Lalu dia masuk di gereja. Dia lihat luar biasa.
Gereja itu dia punya hiasan, gemerlap lampu-lampu, tapi juga orang yang banyak semua datang di situ. Mereka bernyanyi, bersukacita. Jadi pas waktu untuk masing-masing orang bahwa dia pun persembahan. Tadi Pedro sempat bilang begini, sepi saja. Tuhan Yesus pasti tahu bahwa beta juga mau datang menyembah antua. Tapi karena oma ini yang ada yang jaga, beta mesti tinggal di sini. Jadi Mario masuk diam-diam dia lihat orang paling banyak dong pun baju-baju bagus-bagus. Halo. Lanjut Kaseng. Kayaknya yang di belakang saya perhatian. Halo. Ya. Jadi pada saat masing-masing orang mesti bawa kado atau dia pun persembahan di muka. Yang pertama ada yang bawa permata. Yang berikut ada bawa emas. Ada penulis buku satu, dia tulis buku bertahun-tahun. Dia persembahkan itu par Tuhan Yesus. Jadi semua orang pakai kesempatan par bahwa dia pun persembahan. Yang terakhir Bapak Raja, ternyata Bapak Raja juga mau lah. Anak-anak tahu apa yang Bapak Raja kasih? Antua kasturung, antua pun mahkota yang ada. Ya, batu-batu permata itu. Orang bilang, wow. Semua orang takjub dong bilang seng lain. Ini pasti lonceng babunyi sudah nih. Habis hadiah mahal ini. Pas antua taruh di meja altar begini. Adik-adik tahu? Seng ada apa-apa, suara apa-apa, cuma angin dingin yang berhembus. Ya, dong su tahu pasti ini suseng ada orang yang datang lagi, pasti lonceng sembah bunyi lagi. Jadi paduan suara semua nyanyi lagu terakhir, pemain organ juga su berhenti untuk main organ. Tapi tiba-tiba anak-anak dong dengar begini, lambat-lambat jauh. Tapi suara dentangan itu sangat manis, lebih indah dari lagu-lagu yang pernah dinyanyikan. Ternyata lonceng itu berbunyi. Dong semua berdiri, ini siapa yang dia sudah datang taruh dia pun hadiah nih. Sampai lonceng berbunyi. Anak-anak tahu ketika dong berdiri, siapa yang datang taruh hadiah lalu lonceng berbunyi, ada tahu? Siapa? Salah. Siapa yang taruh? Mana? Mario. Mario kan yang pergi di kebaktian tuh, Pedro tinggal di jaga oma tadi tuh. Jadi waktu dia mau pergi, Mario ada kasih dia punya, ada perak sapanggal. Dia bilang, saya bawa beta punya hadiah ini par Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, ingatan, nanti saya lihat kalau saya ada orang yang perhatikan dulu, baru saya taruh beta pun hadiah itu. Ternyata anak-anak, dia pun hadiah itulah yang membuat lonceng itu berbunyi. Mengapa? Anak-anak tahu kenapa? Pedro pun hadiah yang membuat lonceng berdentang? Anak-anak remaja. Kenapa? Lonceng itu berdentang ketika Mario taruh Pedro pun hadiah. Ada yang bisa jawab? Anak-anak remaja itu mesti berani. Bilang saja. Ini kakak. Karena Pedro memberikan hadiah dengan hati yang tulus. Ya. Karena sekalipun Pedro, dia datang taruh hadiah sendiri, tapi dia sudah memberikan dia punya hati.
dia memberikan dia punya ketulusan untuk Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, inti dari cerita ini adalah bahwa kalau yang dibilang menyembah Tuhan sebagai anak-anak itu adalah memberikan ketumpung hidup ini. Bukan kasih ketumpung badang begini seng. Menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin membaca firman. Itu yang Tuhan mau. Bahwa ketong mempersembahkan ketumpu hidup. Bahwa Pedro, dia rela sing iko Natal yang penting. Dia jaga mama tadi supaya jangan mati. Supaya antua bisa selamat, dan itulah yang Tuhan Yesus buat untuk ketong anak-anak. Antua mau datang ke dunia ini lahir di kandang binatang untuk menyelamatkan ketong dari dosa. Dan yang hebatnya tadi anak-anak lihat ada para majus, cerita tentang para majus. Itu mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang kaya di dia pun negeri. Tapi mereka adalah orang-orang yang rendah hati yang mau datang pilih Tuhan Yesus di kandang domba. Kalau zaman sekarang, kalau ada pembesar, dong bilang ada pembesar satu datang. Mar dia tinggal di kandang babi, ada yang pika seng. Halo? Iya, tapi para majus berbeda. Mereka tahu bahwa yang lahir di kandang binatang itu adalah juru selamat dunia. Karena itu mereka datang dan menyembah Yesus Sang Raja. Karena itu anak-anak, mari katong jadi anak-anak yang rendah hati. Dengar-dengarang mama dan papa. Siapa di sini yang dengar-dengarang mama dan papa? Ternyata lebih banyak yang tidak dengar-dengaran. Halo? Kalau begitu anak-anak mau merubah tekad atau bikin tekad. Tahun 2024 menjadi anak yang dengar-dengaran. Mau? Halo? Jadi anak-anak yang menghormati orang tua. Jadi yang Ibu Pendeta mau bilang lagi, kalau misalnya mama panggil, tadi Sefa, ya mama, tuh, jangan bilang pastiu, nanti dulu, sebab kalau bilang pastiu nanti dulu Tuhan Yesus marah. Jadi kalau misalnya orang tua panggil datang dulu, sekalipun mangkali ada bermain, mama mengapa tuh? Begini, begitu, misalnya mama mau suruh, iya mama nanti beta pi. Lalu jangan suka mengeluarkan kata-kata kotor. Mesti memuliakan Tuhan dengan anak-anak pun kata-kata. Sebab anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran pengasuh, para guru, hidupnya akan diberkati. Itu hadiah Natal yang ketong kasih untuk Tuhan Yesus. Halo? Tadi demikian Ibu Pendeta pun cerita, tapi Ibu Pendeta mau, kebetulan hadiah masih ada, mau tanya. Ketong pun judul cerita Natal tadi apa? Yang adik-adik di sini. Halo? Tadi cerita Natal judulnya apa? Berarti kelompok anak kecil ini tidak perhatikan, ya kan? Halo? Lalu tokoh utama di cerita ini siapa tadi? Ada yang tahu? Di sini. Tokoh utama dalam cerita tadi siapa? Anak laki-laki tuh.
Bilang ada. Rafael tahu kasing? Rafael dapat hadiah saja biar barang dia jawab Tuhan Yesus. Iya. Mario dan Pedro, mantap. Mari kawan. Ale dapat. Halo. Pedro pun hadiah apa? Kalau ada yang tahu, dia kasih apa pada Tuhan Yesus? Satu, dua, dapat coklat. Itu namanya perhatikan. Jadi kalau datang di kebaktian harus apa? Perhatikan. Anak-anak mau jadi anak-anak yang baik? Siapa yang bilang seng itu? Tidak. Ini serius. Toh? Sebab apa yang katong katakan itu doa kita. Untuk diri kita sendiri. Oke? Ini rumah gereja. Tidak boleh bercanda. Jadi anak-anak sekolah minggu, halo. Anak sekolah minggu Jemaat Gatik. Anak sekolah minggu Jemaat Gatik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu pengasuh dan orang tua serta anak-anak, kita akan dengar persembahan pujian dari vokal grup sektor Bethesda. Disilakan.
Bapak Ibu pengasuh dan anak-anak, para maju sudah mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan tulus untuk menopang tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Tuhan memberkati. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 101, Alam Raya berkumandang oleh pujian mulia. Iya Bapak Ibu pengasuh, orang tua dan anak-anak, kita akan mendengar persembahan pujian dari Solo Sektor Galilea.
hanya dihuni anak dan ibunya. 1 Desember, malam itu anaknya bertanya, Mama, sio mama tersayang, oh bunda, bukankah hari Natal hampir tiba? Benarkah mama, Tuhan Yesus hampir datang sudah? Benarkah mama, Ia datang menemani kita? Hancur hati mama, mama senyum saja. Jawabnya, benar sayang. Anak pun tersenyum di pangkuan mama. Mereka pun berdoa. Semua Tuhan datang. Tuhan datang untuk manusia. Tuhan datang untuk kita juga. Biar hidup kita miskin sudah, kita pasti menjadi miliknya. Desember, malam itu anaknya bertanya, Mama, sio mama tersayang, oh bunda, bukankah hari Natal hampir tiba? Semua, benarkah mama? Benarkah mama, Tuhan Yesus hampir datang sudah? Benarkah mama, Ia datang menemani kita? Hancur hati mama, mama senyum saja. Jawabnya, benar sayang. Anak pun tersenyum di pangkuan mama. Mereka pun berdoa. Tuhan datang untuk manusia. Tuhan datang untuk kita juga. Biar hidup kita miskin sudah, kita pasti menjadi miliknya. Tuhan datang untuk manusia.
Ya, Bapak Ibu dan anak-anak, halo. Anak-anak yang manis, bolehkah tenang? Bisa tenang? Kita akan berdoa. Bapak Ibu pengasuh, ajar anak-anak sikap berdoa bagaimana? Halo. Anak-anak duduk yang baik, lalu kita berdoa. Masih ada yang berjalan ke sana kemari. Tidak ada yang bersuara. Kota sunyi. Kita berdoa. Tuhan Yesus Putra Natal, sobat kami anak-anak, terima kasih karena kami anak-anak sekolah minggu di Jemaat Galala Hatiwe Kecil, dari sektor Galilea, Nazaret, Bethesda, dan Tiberias, dapat merayakan Natal di malam ini dengan penuh sukacita. Kami boleh bernyanyi, membaca puisi, membakar lilin. Kami boleh mementaskan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai para pengasuh dan anak-anak, kami juga mendengar cerita Natal. Biarlah itu semua menjadi bagian berkat sukacita dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami jadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua, pengasuh, para guru, tapi terutama takut akan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kami. Tuhan Yesus memberkati kami dengan masa depan kami sebagai anak-anak, dengan hasil-hasil belajar kami yang sudah kami terima kemarin. Biarlah mendorong kami, memacu kami untuk menjadi giat dan tekun, menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang memiliki masa depan yang indah. Tuhan Yesus, jaga papa mama kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, supaya mereka dapat bekerja bagi kehidupan kami dan masa depan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Kalau ada yang menghadapi kesulitan dalam hidup, Tuhan Yesus juga memberi jalan keluar. Tuhan memberkati orang tua kami yang janda, duda, tapi juga kami sebagai anak yatim piatu, supaya kami semua hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pula Bapak Ibu pengasuh yang sudah mengajar kami selama ini mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berkati mereka dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing, supaya selalu ada kebaikan dan sukacita. Komisi anak remaja, majelis pendamping, atau subseksi anak remaja yang juga melakukan tugas-tugas pelayanan, Bapak berkati, Tuhan sertai, supaya semua yang sudah dilakukan menjadi berkat atas hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan indah di hari ini. Kami sudah memberikan puji-pujian kami kepada Tuhan, sekalipun pemberian kami tidak seindah para majus ataupun teman kami Pedro, tapi kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami semua sebagai anak-anak. Ampun kami semua punya salah dan dosa Tuhan Yesus, sucikan kuduskan kami, supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang baik, dan hidup kami menjadi tanda kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Ia mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, semua disilahkan berdiri, Bapak Ibu dan anak-anak. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah.
Bapak, Ibu, dan anak-anak, Tuhan Yesus telah lahir bagi semua anak. Jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, orang tua, sesama, dan seluruh ciptaannya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Roh Kudus, kiranya menyertai dan menjaga kita, kini dan selamanya. Amin. Demikian kebaktian kita, selamat malam, selamat hari Natal, Shalom. Iya, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadah di malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan kehidupan keluarga selalu. Terima kasih. Wah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih. Acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu pembagian bingkisan Natal. Ada yang yakin sih kalau dia bakal dapat bingkisan Natal? BTW yang kasih bingkisan nih orang spesial loh. Kamu kepo seng, kira-kira orang spesial itu siapa ya? Mari katong panggil tua juga. Semua bataria. Semua bataria sama-sama ya dalam hitungan ketiga bataria Opa Santa. 1, 2, 3. Opa Santa. Mana nih Opa Santa belum ada? Wah. Nah, Opa Santa ada. Opa sini Opa. Opa sini Opa. Hi. Oke, teman-teman dan adik-adik semua, kayak ada yang aneh tuh, Opa Santa sih bawa tongkat. Mana Opa Santa pun tongkat? Di mana? Waduh, gawat nih Opa Santa sih bawa tongkat. Tongkat di mana? Nah, oh, ada Opa ini Santa, Opa Santa yang satunya. Semuanya tepuk tangan. Oke, Opa Santa bisa boleh duduk. Om Badut satu di sebelah sana juga apa? Nah. Nah, karena Opa Santa dan Badut ada, jadi kita akan mulai acara pembagian bingkisan Natal. Sebagai pembukaannya kami undang dengan hormat Ibu Pendeta Heni Telusa untuk mengambil bagian di depan. Kepada Ibu kami persilahkan. Pembagian bingkisan berikut dari nanti bilang BTS dan Tiberia está. Oke, pembagian bingkisan Natal yang berikut kami mengundang dari sektor Galilea. 1. Gevariel Riri Ratuhela. 2. Marsha Langke. 3. Putri Hayanusa. 4. Diana Noya. Kami persilakan untuk maju ke depan. Sekali lagi untuk nama-nama yang telah disebut mohon maju ke depan. Baterai nama satu kali. Mungkin yang sengaja bisa perwakilan pengasuh. Baca langsung.
Oke. Kayaknya kurang 2 orang. Sektor berikutnya dari sektor Nazaret. 1 Rafael Papilaya, 2 Marvel Tanturi, 3 Gracio Lahalo, 4 Wilko Talahatu. Kami dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, selanjutnya adalah dari sektor Bethesda. Yang pertama adalah Kimberly Patiasina. Yang kedua adalah Marcelo Kayupati. Yang ketiga adalah Despais. Dan yang keempat adalah Ricardo Patikawa. Untuk keempat anak tersebut dimohon maju ke depan. Sekali lagi, Kimberly Patiasina, Marcelo Kayupati, Despais, dan Ricardo Patikawa. Kimberly Patiasina, Marcelo Kayupati, Despais, dan Ricardo Patikawa. Ada takut juga. Setelah kasih bingkisan, masih bilang semuanya diharapkan. Abis ini kan pembagian snack buat sudah? Semuanya belum? Belum. Nanti ada kado dokar buat keluarga jangan lupa nanti abis ini. Katon bicara lagi. Baik, dari sektor yang terakhir adalah sektor Tiberias. Kami undang Beldino Pariuri, Marvel Tomuluweng, Dista Marantika, dan Dimitro Patiwael. Sekali lagi, Beldino Pariuri, Marvel Tumulewung, Dista Marantika, dan Dimitrio Patiwael. Empat. Ada yang sama? Kurang Beldino. Beldinonya mana lagi? Beldino Pariuri panggil. Beldino Pariuri. Untuk adik Beldino Pariuri. Kalau memang takut perwakilan juga, jangan anak ini jalana. Bisa kami Beldino sakit. Baik, sebagai penutupan kita masih ada 2 kado terakhir. Kami mengundang Tuagama Om Semi dan Tuagami Kakak Ocam. Sekali lagi untuk Tuagama Om Semi dan juga Tuagami Kakak Ocha, silakan maju ke depan untuk menerima bingkisan Natal.
Satu KW, satu A. Nanti ada bagi konsumsi. Iya. Atau bilang lain. Masing-masing kembalikan ke masing-masing sektor. Oke. Thank you kok. Oke, dengan berakhirnya pembagian bingkisan Natal, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara di malam hari ini. Kami keluarga besar anak dan pengasuh SMTPI Immanuel mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Akhir kata selamat malam dan shalom. Pemberitahuan untuk semua sektor semua anak-anak dikembalikan untuk tiap masing-masing sektor untuk menerima konsumsi. Terima kasih. Iya baik teman-teman pengasuh semua untuk pembagian snack. Teman-teman nanti tolong arahkan anak-anak, adik-adik semua untuk ke sektor masing-masing. Untuk sektor Nasaret di KKIK, ambil snacknya di KKIK ambil sakes. Sektor Tiberias unit 4 ambil di Kakak Livi. Tiberias unit 4 ambil di Kakak Livi punya rumah. Tiberias unit 2 ambil di Mama Lea punya rumah. Selanjutnya untuk sektor Galilea ambil di Mama Iwi punya rumah. Untuk sektor Bethesda, ambil di halaman Gereja Manuel, ambil sesuai kakak-kakak pengasuh.